Halo kaum intelektual sekalian. Wah, wow, wow, gila, gila, gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha, terutama pendukung fanatik daripada Denny Siregar. Mohon maaf bagi pendukung Denny Siregar ya. Saya juga dulu ngefans sama Denny Siregar. Sekarang juga saya ngefans kok ya. Tapi permasalahannya Denny Siregar ini kalau saya perhatikan itu sekarang sudah mulai, mohon maaf ya, sudah mulai error gitu. Saya nggak tahu kenapa ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena akhir-akhir ini kalau saya perhatikan Denny Siregar itu mendukung mati-matian Iran gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia mendukung Iran? Nggak jadi masalah mendukung Iran, nggak jadi masalah. Saya juga menghormati Denny Siregar kok ya, nggak jadi masalah gitu. Karena gini ya, kalau kita mendukung Iran itu jangan membabi buta gitu. Saya melihat Denny Siregar ini membabi buta mendukung Iran tanpa melihat sisi lainnya gitu. Jadi perang antara Amerika dan Iran ini kita nggak boleh berpihak sebenarnya. Kita nggak boleh berpihak pada Iran, nggak boleh berpihak pada Amerika, nggak boleh berpihak pada Israel. Kita harus benar-benar netral. Tapi kalau saya perhatikan Denny Siregar ini lebih condong ke Iran gitu ya. Tidak melihat sisi lain gitu. Harus melihat sisi lain dong ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Denny Siregar ini akhir-akhir ini semakin jarang bikin konten ya, kemudian kenapa semakin error gitu ya? Apa alasannya? Apakah pengaruh daripada tekanan kadrun-kadrun di Konoha gitu? Apakah karena dia banyak pengancaman gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan Bang Denny Siregar ini kalau melihat suatu masalah itu hanya melihat dari satu sudut pandang, termasuk Pak Jokowi misalnya. Saya bukan pendukung Pak Jokowi ya, enggak ya. Tapi gini guys, seburuk-buruknya Pak Jokowi, dulu pernah kita puja-puja. Tapi kita nggak pernah sadar ini kan. Dulu juga Pak Jokowi dipuja-puja oleh Denny Siregar. Artinya gini, semua orang itu punya salah dan punya kebaikan. Jadi kalau kita membenci seseorang itu, jangan benci semuanya gitu. Pak Jokowi ada kebaikan ada keburukan ada. Jadi kita nggak bisa melihat seseorang itu hitam putih. Saya melihat Bang Denny Siregar ini, mohon maaf ya, saya juga pendukung Bang Denny Siregar ya. Saya melihat Bang Denny Siregar ini hitam putih gitu ya. Kalau dia benci dengan seseorang itu benci semuanya gitu ya. Nggak melihat sisi baiknya. Harus ada sisi baiknya dong ya. Pak Jokowi ada sisi baiknya ada. Ada banyak sisi baik dari Pak Jokowi seperti pembangunan ya, lumayan lah pembangunan, kemudian BPJS dan lain sebagainya, ada banyak ya. Apakah ada kekurangannya? Ada banyak juga kekurangannya. Apa kekurangannya? Gagal menjadikan Konoha jadi negara maju ya, kemudian mendukung anaknya jadi penerusnya gitu ya. Ya ada kesalahan dan ada kebaikannya juga. Tapi kalau saya perhatikan Denny Siregar ini hanya melihat sisi gelap daripada Pak Jokowi. Padahal dia dulu pemuja-muji Pak Jokowi. Kenapa bisa seperti itu? Apakah karena dia nggak dikasih jabatan gitu? Apakah karena dia tidak dikasih komisaris gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar gitu ya. Apa sisi gelap daripada Denny Siregar? Saya akan menirukan gaya daripada Denny Siregar. Apa itu? Markibong. Mari kita bongkar. Jadi guys, melihat perang Amerika versus Iran atau Israel versus Iran ini tidak bisa hanya dari satu sudut pandang, harus dari berbagai sudut pandang. Apakah ada kebaikan Iran? Ada. Apakah ada kebaikan Amerika? Ada. Apakah ada kejahatan Amerika? Ada. Apakah ada kejahatan Iran? Ada. Apakah ada kebaikan Israel? Ada. Apakah ada kejahatan Israel? Ada. Ya, semua punya kejahatan. Tapi kita jangan melihat sisi jahatnya Amerika doang gitu, sisi jahatnya Israel doang. Kita melihat sisi baiknya Iran. Nggak bisa seperti itu. Kita harus bongkar kedua-duanya, sisi jahat dan sisi baiknya. Jadi saya akan bongkar sisi jahat dan sisi baik daripada Iran, Israel, dan Amerika. Jadi kalau pengamat itu harus mengkritik semuanya, nggak boleh berpihak pada salah satu gitu ya. Kalau saya perhatikan Bang Denny Siregar ini lebih berpihak pada Iran gitu. Saya nggak tahu ya, apakah karena dia itu sudah takut sama kadrun gitu, takut di gebukin kadrun seperti Bung Ade Armando gitu. Apakah dia trauma gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys, ada sisi baik daripada Iran. Apa itu sisi baik daripada Iran? Sisi baik daripada Iran itu, saya harus mengaku ya, mohon maaf bagi yang interviewnya. Iran itu sangat baik bagi proksi-proksinya, seperti Hizbullah, ya kemudian
negara-negara tetangganya, ya dia baik kok ya. Kemudian Iran ini juga salah satu negara yang sangat-sangat ya peduli dengan yang namanya santri gitu ya. Di Iran nggak ada santri sebenarnya, tapi kan penghafal Quran sangat-sangat peduli gitu ya, sangat peduli dengan yang seiman gitu ya, sama-sama Syiah mereka sangat peduli gitu dan lain sebagainya. Ada banyak sebenarnya kebaikan daripada Iran. Kemudian Ayatollah Ali Khamenei rajin baca kitab suci, baca Quran, itu kebaikan guys ya. Sehingga itu dijadikan propaganda gitu ya, propaganda bahwa seolah-olah Ali Khamenei ini adalah orang yang suci ya. Itu kebaikan guys ya. Ada banyak kebaikan daripada Iran ini. Kemudian kalau kita jalan-jalan ke Iran itu, kalau kita beragama Syiah atau beragama Islam, maka kita itu sangat-sangat diperlakukan dengan baik. Iran itu adalah salah satu negara paling ramah terhadap tamu. Mereka memperlakukan tamu mereka itu seperti raja, seperti dewa. Bahkan Konoha juga salah satu negara paling ramah terhadap tamu kan. Rata-rata negara Islam seperti itu guys. Ya, saya tidak menyangkal itu ya. Ada kebaikan daripada Iran. Saya tidak hanya membongkar kejahatan daripada Iran. Namun di sisi lain ada juga kejahatan daripada Iran. Apa itu? Ada banyak sebenarnya kejahatan daripada Iran. Yang pertama itu, dia melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika pada saat kampanye. Ini jarang dibongkar. Jarang dibongkar. Ini berdasarkan data dari CIA. Kemudian selain itu, Ayatollah Ali Khamenei menyerang Israel menggunakan ayat-ayat kitab suci. Ini jarang dibongkar. Ini data dari Detik News. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Ada kelemahan dan kelebihan. Kemudian ada demonstrasi puluhan ribu menurut data yang dihancurkan atau yang dieksekusi oleh pemerintah rejim Syiah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, kenapa mereka itu setega itu terhadap warganya? Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan bukan suruhan daripada Ayatollah Ali Khamenei, guys, Ayatollah Ali Khamenei itu bikin undang-undang, bikin peraturan. Yang nggak mungkin dia nggak tahu, pasti tahu lah ya. Kemudian kejahatan daripada Iran itu memenjarakan pemenang Piala Nobel. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kamu bersalah, pemberontak dan sebagainya, ya nggak segitunya kali ya kan. Harus dikasih ini dong ya, kelonggarannya. Dia kan sudah sangat berjasa bagi Iran gitu, mengharumkan nama Iran. Bayangkan pemenang Piala Nobel di penjara, di kerangkeng gitu. Kemudian apa lagi? Embargo gitu ya. Lah, yang embargo kan Amerika. Ya masalahnya gini, kalau misalnya negara itu nggak kuat di embargo, kenapa kita harus sok-sok kuat gitu? Kan Iran itu kan sok-sok kuat di embargo oleh Amerika. Jadi negosiasi antara Iran dan Amerika itu kan, Iran mengatakan, tolonglah embargonya dibuka, tolonglah sanksinya dibuka. Itu artinya mereka kan sebenarnya kewalahan. Nah, karena mereka kewalahan, kenapa mereka harus melawan Iran? Sorry, ini melawan Amerika gitu. Ya kalau mereka nggak kuat di embargo, ya udah nggak usah melawan, ya udah nggak usah banyak cincong gitu ya. Sama seperti China, jangan terlalu berisik gitu kan. Iran ini kan terlalu berisik, mereka punya semboyan, matilah Amerika. Jadi kalau misalnya nih ya, mohon maaf ya bagi pendukung Denny Siregar, kalau misalnya nih yang Konoha itu tiap hari disumpahin matilah Konoha, matilah Konoha, disumpahi oleh Malaysia misalnya contoh ya. Kemudian Malaysia itu punya instalasi nuklir, apa kita nggak takut? Takut dong, ya kan? Sama seperti dengan Israel, apakah takut? Ya takut. Apakah Israel itu punya kejahatan? Punya. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa Israel itu suci, enggak. Israel juga melakukan kejahatan, apa itu? Kejahatan internasional. Mereka melanggar undang-undang internasional. Kemudian mereka juga curi-curi star gitu yang menyerang gajah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga masyarakat sipil yang meninggal gitu ya. Ya, ya jadi punya semua kelemahan gitu ya. Punya semua kejahatan gitu ya. Apakah ada kebaikan daripada Israel? Ada. Apa itu kebaikan Israel? Dulu yang ngasih pekerjaan terhadap orang-orang gajah itu kan Israel ya. Kemudian dulu Israel dekat dengan Iran kok pada saat rejim
Shahreja Pahlavi. Ya, kemudian Israel juga memberikan air bersih terhadap warga Gaza, ya, kemudian memberikan makanan pokok dan sebagainya gitu. Ada sebenarnya ya kebaikan. Bagaimana dengan Amerika? Apakah Amerika punya kejahatan? Punya. Ada catatan hitam daripada Amerika, ada ya. Makanya Donald Trump itu disebut-sebut sebagai preman internasional. Saya harus mengakui itu. Saya tidak bisa menyangkal itu. Saya harus mengakui bahwa Donald Trump itu ya lumayan liar lah gitu ya. Saya artikan. Ya. Nah, yang jadi permasalahan, apakah Iran bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Amerika? Punya kesempatan yang sama. Iran juga bisa kok. Bahkan ya hampir terbunuh tuh ya presiden daripada Amerika pada saat kampanye itu suruhan daripada Iran. Mereka juga melakukan hal yang sama kok ya. Cuman permasalahannya Iran gagal, Amerika berhasil. Itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya mengatakan oh korban itu adalah Iran, enggak, dulu Iran dari tahun 70-an matilah Amerika. Ya, Amerika nggak ngapain, matilah Amerika gitu. Ya. Kalau misalnya mengatakan oh karena embargo, ya kalau nggak kuat di embargo jangan sok-sokan gitu. Sama seperti Konoha. Kalau misalnya kita macam-macam sama Amerika, maka kita akan diembargo. Nah, ketika diembargo, ya maka Konoha akan banyak pengangguran, akan ada puluhan juta pengangguran. Karena apa? Karena mitra dagang nomor 2 terbesar Konoha itu adalah Amerika. Cek data, saya tidak asal mangap. Kita bicara by data, bukan opini pribadi. Itulah alasannya kenapa Pak Prabowo dekat dengan Amerika. Sebenarnya Pak Prabowo dekat sama semuanya, kok dekat dengan Presiden Turki, Presiden Iran juga dekat dan sebagainya gitu ya. Cuman kita terlalu iri gitu kalau melihat mereka, kalau melihat Pak Prabowo dekat dengan Amerika. Ya kalau kita melihat apa data yang di lapangan, ya Pak Prabowo kan dekat ke semuanya gitu. Cuma kan permasalahannya kan kita terlalu iri gitu, kita terlalu tendensius. Jadi tolonglah ya pendukung Denny Siregar. Saya juga tahu bahwa Amerika itu punya sejarah kelam gitu. Apakah negara kita itu suci? Enggak. Ada banyak sejarah kelam daripada Konoha gitu. Di mata Timor Leste, Konoha itu adalah penjajah. Sama halnya dengan Amerika. Sebenarnya kalau boleh jujur, Amerika itu kan punya sejarah yang sangat kelam sekali ya. Mereka menginvasi Venezuela, menginvasi ini, menginvasi itu, dan sebagainya. Ada sejarah kelam, banyak sejarah kelam daripada Amerika. Apakah Amerika punya kebaikan? Ada. Amerika adalah donatur, salah satu donatur terbesar di Gaza. Bahkan yang kasih makan Rohingya itu adalah Amerika. Yang bikin Konoha merdeka itu adalah Amerika. Jadi kita harus melihat negara itu dari berbagai sisi gitu, jangan hanya dari satu sisi. Nggak bisa melihat negara itu dari sisi gelapnya doang, nggak seperti itu ya. Jadi pendukung Denny Siregar ya tolonglah ya, jangan membabi buta gitu, hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandangnya. Karena kita itu kan terbiasa berpikir hitam putih. Berpikir hitam putih artinya hanya melihat dari satu sudut pandang gitu. Kalau dia sudah mabuk agama, biasanya orang yang mabuk agama itu biasanya hitam putih. Kenapa dia mabuk agama? Karena berpikirnya hitam putih. Jadi gini guys, kalau misalnya dia benci dengan Israel, maka mereka akan mendukung Syiah, walaupun Syiah tetap didukung gitu. Karena apa? Karena punya musuh yang sama. Jadi kebencian warga Konoha terhadap Israel, terhadap Amerika itu, maka mereka mendukung Iran. Ya, jadi kalau suatu saat komunis yang berhadapan dengan Amerika dan Israel, maka kita akan mendukung komunis. Padahal kita benci dengan komunis kan. Kalau misalnya nih ada suatu negara isinya semuanya LGBT misalnya, ya kan, kaum pelangi misalnya, suatu negara. Kalau mereka menyerang Amerika, menyerang Israel, kita pasti bela kaum LGBT. Itu fakta yang jarang dibongkar. Kenapa? Karena kebencian kita terhadap Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita benci terhadap Israel? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci? Silahkan sebutkan sendiri. Kenapa di kitab suci warga Konoha? Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Nggak urusan dengan orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi gini guys, di Konoha itu kan ada ayat-ayat tertentu. Tahu sendirilah, ya kan bisa searching di Google kan, di mana gitu ya. Jadi dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu, ternyata kisah-kisah Bani Israel atau Bani Israel ini ada sekitar 70% kisah tentang
Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada kisah-kisah kelam di situ, peperangan dan sebagainya? Ada. Jadi nggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya rata-rata warga Konoha itu membenci Israel karena ya mereka menuliskan kejahatan daripada Israel di kitab suci mereka. Ya, disclaimer on ya, nggak semua itu seperti itu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, kan ada juga orang Yahudi yang baik, namanya Muhoirik. Nah, teman-teman Muslim harus tahu kisah daripada Muhoirik. Muhoirik itu sahabat Nabi. Bahkan dia perang melawan suku Quraisy dan meninggal. Ketika dia meninggal, pohon kurmanya atau kebun kurmanya itu dihibahkan terhadap umat Muslim. Ada sekitar 2 atau 3 kebun kurma. Kebun kurma itu banyak banget ya. Orang Yahudi dan juga kiainya orang Yahudi ikut perang. Cek data, cek sejarah. Jadi kalau kita benci dengan orang Yahudi itu jangan hanya dari satu sudut pandang ya. Harus dari berbagai sudut pandang. Ada sisi baik dari orang Yahudi juga gitu. Kita nggak boleh melihat hanya dari satu sudut pandang. Harus dari berbagai sudut pandang. Kalau kita hanya melihat dari satu sudut pandang, kita akan hidup dalam kebencian gitu ya. Seperti pendukung daripada Denny Siregar. Mohon maaf, nggak semuanya tapi ya. Disclaimer on ya. Saya ngefans dengan Denny Siregar. Jangan berpikir saya memojokkan Denny Siregar di sini. Enggak ya. Saya tidak memojokkan. Saya hanya memberikan fakta yang jarang dibongkar gitu ya. Ada sisi lain loh yang jarang dibongkar gitu. Ya, jadi bagaimana dengan Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi itu adalah orang jahat? Ya di mata pembencinya dia adalah orang jahat. Ya di mata pemujanya dia adalah pahlawan. Jadi Pak Jokowi itu adalah tokoh yang kontroversi. Tapi gini guys, kita tidak boleh melihat Pak Jokowi itu hanya dari satu sudut pandang seperti yang saya katakan tadi. Enggak, harus dari berbagai sudut pandang. Mungkin kenapa banyak yang membenci ini membenci Pak Jokowi itu karena kita terlalu berharap dengan Pak Jokowi zaman dulu, termasuk Denny Siregar. Denny Siregar itu muji-muji Pak Jokowi loh, jutaan view ya bahas Pak Jokowi. Nggak boleh seperti itu ya Pak Denny Siregar. Nggak boleh terlalu membenci Pak Jokowi, terlalu memuja juga nggak boleh. Makanya saya nggak suka dengan konten kreator terlalu memuja dan terlalu membenci. Nggak boleh, harus apa adanya gitu ya, jangan terlalu dilebihkan gitu ya. Jadi kita itu dulu terlalu mengglorifikasi bahwa Pak Jokowi akan bikin negara kita maju, negara kita makmur dan sebagainya. Sehingga kita terlalu berharap terhadap Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ketika Pak Jokowi tidak memenuhi apa yang kita mau, tidak bisa menjadikan Konoha jadi negara maju, kita membenci Pak Jokowi. Padahal ini pemikiran yang salah. Negara kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita berharap pada presiden. Nggak bisa. Apakah China itu bisa jadi negara maju hanya karena Xi Jinping? Enggak. Karena masyarakatnya juga punya kesadaran. Ya, kalau masyarakat Konoha ditukar jadi masyarakat China, lalu presidennya China gitu. Ya, Xi Jinping presiden sekarang. Terus masyarakat Konoha ditukar ke sana. Terus ya masyarakat China datang ke Konoha ditukar gitu. Apakah China itu jadi negara maju? Enggak. Jadi it's all about SDM ya. SDM bangsa kita itu ada yang rusak gitu ya, ada yang bermasalah. Ya sama halnya dengan pendukung Denny Siregar gitu, terlalu membabi buta gitu, terlalu hitam putih gitu. Dan Denny Siregar memberikan panggung gitu ya, dan itu disukai warga Konoha karena apa? Karena banyak view-nya gitu. Pendukung daripada Iran di Konoha itu banyak banget ya, karena banyak yang benci dengan Israel dan Amerika. Sehingga ya banyak yang like, komen, dan subscribe. Jadi video ini sebenarnya sangat berbahaya karena bisa aja saya dibenci pendukung Amerika, pendukung Israel, pendukung Iran, ya, dibenci berbagai pendukung. Jadi video yang netral, video yang jujur di Konoha itu nggak akan disukai, nggak akan disukai. Video yang paling disukai di Konoha itu adalah video yang berpihak atau video yang menjelek-jelekan Amerika dan Israel. Oh, view-nya tuh gila-gilaan. Kau percaya? Lihat channel Benix dan channel Bosman Berdiku dan channel-channel lainnya. Channel-channel yang ngejelek-jelekan Amerika itu view-nya gila-gilaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita adalah bangsa yang bodoh, bangsa yang tolol, bangsa yang goblok, hanya melihat dari satu sudut pandang. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar.
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak memojokkan Dennis Raker di sini. Saya hanya meniru gayanya untuk satu segmen video ini. Apa itu? Kita seruput dulu kopinya. Mark Kibong. Mari kita bongkar.